Gedung Sate merupakan gedung kantor Gubernur Jawa Barat. Gedung ini memiliki ciri khas berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya, yang telah lama menjadi penanda atau markah tanah kota Bandung yang tidak saja dikenal masyarakat di Jawa Barat, tetapi juga seluruh Indonesia. Bahkan model bangunan itu dijadikan pertanda bagi beberapa bangunan dan tanda-tanda kota di Jawa Barat. Gedung sate yang pada masa Hindia Belanda itu disebut Gouvernementsbedrijven, GB. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Johanna Catherina Chops, putri sulung wali kota Bandung, Bertus Chops dan Petronella Roelofsen, mewakili Gubernur Jenderal di Batavia, J.P. Graaf van Limburg-Stirum pada tanggal 27 Juli 1920, merupakan hasil perencanaan sebuah tim yang terdiri dari J. Gerber, arsitek muda kenamaan lulusan Fakultas Teknik Delft Nederland, De Roo dan G. Hendricks serta pihak gemeente van Bandoeng, diketuai Colville Slors dengan melibatkan 2.000 pekerja, 150 orang diantaranya pemahat, atau ahli bongpai pengukir batu nisan dan pengukir kayu berkebangsaan Cina yang berasal dari Konghu atau Kanton, dibantu tukang batu, kuli aduk dan peladen yang berasal dari penduduk Kampung Seteloa, Kampung Coblong, Dago, Kampung Gandok dan Kampung Cibarengkok, yang sebelumnya mereka menggarap Gedong Sirap, Kampus ITB, dan Gedong Papak, Balai Kota Bandung. Selama kurun waktu 4 tahun pada bulan September 1924 berhasil diselesaikan pembangunan induk bangunan utama Gouvernementsbedrijven, termasuk kantor pusat PTT, pos, telepon dan telegraf, dan perpustakaan. Perpustakaan Gedung Sate memuat 250.000 buku yang didapat dari perusahaan kereta api, dinas pos, telegraf dan telepon, dan dinas pertambangan. Perpustakaan ini menjadi perpustakaan terbesar di Hindia Belanda untuk kategori ilmu pengetahuan. Sementara untuk kategori umum, perpustakaan Gedung Sate menjadi yang terbesar kedua setelah perpustakaan Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Arsitektur Gedung Sate merupakan hasil karya arsitek insinyur J. Gerber dan kelompoknya yang tidak terlepas dari masukan maestro arsitek Belanda Dr. Hendrik Petrus Berlage, yang bernuansakan wajah arsitektur tradisional Nusantara. Banyak kalangan arsitek dan ahli bangunan menyatakan Gedung Sate adalah bangunan monumental yang anggun mempesona dengan gaya arsitektur unik mengarah kepada bentuk gaya arsitektur Indo-Eropa, Indo-European Architecture Stil, sehingga tidak mustahil bila keanggunan Candi Borobudur ikut mewarnai Gedung Sate. Beberapa pendapat tentang megahnya Gedung Sate diantaranya Cor Paschier dan Jan Wittenberg, dua arsitek Belanda, yang mengatakan, langgam arsitektur Gedung Sate adalah gaya hasil eksperimen sang arsitek yang mengarah pada bentuk gaya arsitektur Indo-Eropa. Deru dalam bukunya Bandoeng NHR Hoogvlakte 1952, Gedung Sate adalah bangunan terindah di Indonesia. HP Berlage, sewaktu kunjungan ke Gedung Sate April 1923, menyatakan, Gedung Sate adalah suatu karya arsitektur besar, yang berhasil memadukan langgam timur dan barat secara harmonis. Seperti halnya gaya arsitektur Italia pada masa Renaissance terutama pada bangunan sayap timur. Sedangkan menara bertingkat di tengah bangunan mirip atap meru atau pagoda. Kuat dan utuhnya Gedung Sate hingga kini, tidak terlepas dari bahan dan teknis konstruksi yang dipakai. Dinding Gedung Sate terbuat dari kepingan batu ukuran besar, 1x1x2 meter persegi, yang diambil dari kawasan perbukitan batu di Bandung Timur sekitar Arca Manik dan Gunung Manglayang. Konstruksi bangunan Gedung Sate menggunakan cara konvensional yang profesional dengan memperhatikan standar teknik. Gedung Sate berdiri di atas lahan seluas 27.990,859 meter persegi, luas bangunan 10.877,734 meter persegi terdiri dari basement 3.039,264 meter persegi.
Lantai 1 4062,553 meter persegi, teras lantai 1 212,976 meter persegi, lantai 2 3023,796 meter persegi, teras lantai 2 212.976 meter persegi, menara 121 meter persegi dan teras menara 205,169 meter persegi. Gerber sendiri memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema mur Spanyol, sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya terdapat tusuk sate, dengan 6 buah ornamen sate. Versi lain menyebutkan jambu air atau melati, yang melambangkan 6 juta gulden, jumlah biaya yang digunakan untuk membangun gedung sate. Ornamen yang terbuat dari batu, terletak di atas pintu utama gedung sate, sering dikaitkan dengan Candi Borobudur karena bentuknya yang serupa. Fasade, tampak depan, gedung sate ternyata sangat diperhitungkan. Dengan mengikuti sumbu poros utara selatan, yang juga diterapkan di Gedung Pakuan, yang menghadap Gunung Malabar di selatan, gedung sate justru sengaja dibangun menghadap Gunung Tangkuban Perahu di sebelah utara. Keindahan gedung sate dilengkapi dengan taman di sekelilingnya yang terpelihara dengan baik. Tidak heran bila taman ini diminati oleh masyarakat Kota Bandung dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Keindahan taman ini sering dijadikan lokasi kegiatan yang bernuansakan kekeluargaan, lokasi syuting video klip musik baik artis lokal maupun artis nasional, lokasi foto keluarga atau foto diri bahkan foto pasangan pengantin. Khusus pada hari Minggu lingkungan halaman gedung sate dijadikan pilihan tempat sebagian besar masyarakat untuk bersantai, sekadar duduk-duduk menikmati udara segar kota Bandung atau berolahraga ringan. Membandingkan gedung sate dengan bangunan-bangunan pusat pemerintahan, Capitol Building, di banyak ibu kota negara sepertinya tidak berlebihan. Persamaannya semua dibangun di tengah kompleks hijau dengan menara sentral yang megah. Terlebih dari segi letak gedung sate serta lanskapnya yang relatif mirip dengan Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat. Dapat dikatakan gedung sate adalah Gedung Putih-nya kota Bandung. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.